Perairan laut pesisir barat sejak sepekan terakhir sedang dilanda cuaca ekstrim yang angin kencang disertai gelombang tinggi. Nelayan pun tidak bisa melaut terlalu ke tengah karena beresiko kecelakaan. Dampaknya hasil tangkapan ikan para nelayan sedikit. Salah satu lokasi tempat berkumpulnya nelayan di wilayah ini yakni di Dermaga Krui, Kecamatan Pesisir Tengah. Menurut mereka, ikan yang bisa ditangkap saat ini tidak bervariasi seperti biasanya. Kini hanya jenis tongkol dan blue marlin atau ikan tuhuk saja yang mungkin bisa ditangkap mereka. Apalagi mereka menggunakan alat tangkap ikan yang masih tradisional. Meski demikian, mereka tetap harus melaut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti ini? Kurang ya? Minimal kita nggak seberapa jauh, nggak bisa jauh. Kalau normalnya bang? Kalau normal cuaca bagus kita bisa dapat berapa kilo? Ya bisa 30, bisa 50 kilo. Saat ini lagi sepi dia. Kenapa itu bang sepi itu bang? Sepi ya, faktor utamanya mungkin emang lagi lautnya lagi nggak bersahabat. Kedua emang kan musim-musiman juga ikan ini bang. Saat ini bang lagi musim ikan apa bang? Saat ini bisa dibilang nggak ada musim bang. Karena kalau batas ada kayak tongkol paling, marlin, batas ada aja. Ya batas ada. Cuaca ekstrim itu menurunkan hampir 70% pendapatan nelayan dan para agen. Jika cuaca normal, nelayan kapal kecil biasanya bisa mendapatkan ikan hingga 1 kuintal, namun kini hanya di kisaran 20 kg. Begitu juga dengan agen, jika biasanya sehari bisa mengumpulkan hingga 4 ton, kini hanya sekitar 500 kg saja. Meski pasokan ikan dari nelayan sedikit, namun harga ikan masih stabil. Ikan tongkol dibeli agen dari nelayan Rp20.000 per kilogram dan ikan blue marlin Rp35 sampai dengan Rp40.000 per kilogram. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Berbeda dengan harga ikan laut yang cenderung stabil, harga daging sapi masih tinggi sejak hampir sepekan, yakni Rp130.000 per kilogram. Kondisi itu membuat sejumlah penjual di pasar tradisional di Bandar Lampung limbung. Menyikapi harga daging sapi yang naik drastis, pedagang di Pasar Kangkung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung sempat mogok berjualan beberapa hari. Para pedagang menganggap harga itu terlalu tinggi, apalagi terjadi usai Lebaran. Mereka mengaku tidak tahu penyebabnya, hanya informasi dari perusahaan penyalur bahwa harganya sudah naik. Omset pedagang pun turun drastis. Kondisi itu membuat mereka geram karena pemerintah terkesan tutup mata. Ya, kita sebagai pedagang sama konsumen sama-sama mengeluh karena ada kenaikan harga ini. Apa harapannya Pak? Ya harapannya kalau ini Presiden bisa tahu gitu dengan keadaan sekarang ini di pasaran. Harga daging melonjak. Ya tolonglah dibenahin gitu. Konsumen yang kebanyakan emak-emak pun bingung tanpa bisa berbuat banyak. Tingginya harga daging sapi itu berpengaruh terhadap jumlah pembelian, khususnya untuk mereka yang menggunakannya sebagai bahan baku usahanya dan mereka mengurangi hingga 50% pembelian. Kok naik-naik terus gitu loh, Mak, Pak, kok naik-naik aja. Orang mah jangan terlalu naik, ya kasihan yang ekonominya kurang kan. Gitu. Jadi biar ngebantu gitu. Kalau bisa harganya turun ya. Sebelumnya berapa Ibu beli? 12 ya Pak ya? Nah sekarang berapa? Sekarang 13 katanya. Pedagang dan pembeli meminta kepada pemerintah agar menstabilkan harga daging sapi. Menurut pedagang, harga ideal daging sapi kualitas baik di kisaran 100 sampai dengan 110.000 per kilogram. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono berjanji akan mencari solusi terbaik supaya petambak udang semakin sejahtera. Salah satu upaya yang akan dilakukannya adalah revitalisasi lokasi tambak yang terbengkalai. Hal itu disampaikan Menteri Trenggono saat mengunjungi petambak udang di Bumi di Pasena, Kecamatan Rawajitu Timur, Tulang Bawang pada Kamis siang. Dalam kunjungannya, Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengikuti kegiatan panen udang. Nah, integrasi ini ya harus menjadi satu kesatuan dan masyarakat
juga melihat itu menjadi bagian dari transparan, harganya transparan, cost-nya transparan, semua transparan. Nah, ini demokrasi ekonomi. Kalau syarat ini bisa dipenuhi, menurut saya ini permanen. Sementara itu, pihak Pemkab Tulang Bawang berjanji akan membantu petambak udang supaya bisa semakin sejahtera seperti masa-masa jayanya dahulu. Dinas Perikanan baik provinsi maupun kabupaten, nanti Pak Gubernur juga setelah ini saya sampaikan juga, nanti rumuskan, karena ini butuh waktu cukup lama. Nah, sementara harapan daripada petambak bagaimana cepat dieksekusi, tapi kan proses itu butuh sepakat, butuh kerjasama dengan semua dengan satu tujuan. Kalau punya kepentingan lain-lain tidak ketemu. Salah satu petambak berharap pemerintah bisa benar-benar memberikan perhatian pada petambak di bumi di Pasena. Pasalnya tambak udang di sana pernah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Itu kita yang mengharapkan, kemudian bagaimana jalan dipercepat, ya, antara Simpang Penawar sampai Rawajitu, bagaimana air bersih kami juga mengharapkan, terus permodalan, bagaimana pemerintah bisa buat pakan sendiri di sini, buat pabrik pakan, pabrik es, cold storage. Kita inginnya seperti itu, jadi kita benar-benar bisa meningkatkan produksi kami di sini. Pada kunjungannya ini, Menteri Kelautan dan Perikanan menyerahkan bantuan 2 unit eskavator untuk menormalisasi aliran sungai di sisi tambak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Anggota DPRD dan pihak Pemkot Bandar Lampung Kamis pagi menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Bandar Lampung yang ke-339 tahun. Seluruh peserta sidang paripurna mengenakan pakaian adat Lampung. Peserta wanita menggunakan kebaya tapi sulam usus, sementara untuk peserta pria menggunakan jas dan kiket atau peci adat Lampung. Peringatan Hari Jadi Bandar Lampung ke-339 tahun tidak diisi dengan pesta rakyat karena bertepatan dengan masa pandemi COVID-19. Pada rapat ini, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meminta kepada masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Salah satu target program kerja Wali Kota Eva Duyana yakni perbaikan infrastruktur jalan, sungai, dan kawasan permukiman. Dengan kota yang tertata rapi dan harmonis, diharapkan para investor dari luar daerah dan luar negeri berdatangan ke Bandar Lampung yang akan berdampak baik kepada masyarakat. Kita akan membereskan jalan-jalan, bukan kita bangun ya, tapi kita lihat drainase, yang drainasenya ada yang mampet atau juga akan kita perbaiki. Dan juga yang utama adalah kita mempercantik sungai-sungai yang ada di Kota Bandar Lampung. Hari ulang tahun Bandar Lampung diperingati setiap tanggal 17 Juni. Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197 km persegi dengan populasi masyarakat lebih dari 1,5 juta jiwa. Selain Bandar Lampung, wilayah yang sedang merayakan hari ulang tahun pada bulan Juni ini yakni Kabupaten Lampung Utara. Peringatan Hari Jadi Lampung Utara yang ke-75 tahun dirayakan secara sederhana dengan ditandai rapat paripurna istimewa di gedung DPRD setempat. Perayaan ulang tahun Lampung Utara pada tahun ini tidak diisi dengan pesta rakyat karena bertepatan dengan masa pandemi COVID-19. Bupati Lampung Utara Budi Utomo meminta kepada masyarakat di wilayahnya agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Menurutnya, keharmonisan di tengah masyarakat itu akan menjadi pondasi majunya sebuah wilayah. Saya mengajak ke seluruh komponen masyarakat yang ada di Lampung Utara, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan cita-cita rakyat agar Lampung Utara ke depan lebih baik. Mungkin itu yang sampaikan Bupati tadi, kita sama-sama. Lampung Utara bukan milik pemerintah, bukan milik anggota DPRD, tapi milik rakyat Lampung Utara yang harapannya seperti tadi untuk bersama-sama kita bangun Lampung Utara. Ulang tahun Kabupaten Lampung Utara diperingati rutin setiap tanggal 15 Juni. Jeffrey Arifin dan Ardio Haba melaporkan dari Bandar Lampung dan Lampung Utara.